Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kodri dengan NPM 223510081. Baik, kita tadinya sudah menyimak video materi yang diberikan oleh Pak Rizky Fadila. Nah, setelah beberapa jam kita menonton dan kita menyimak beberapa video dari cuplikan satu dan cuplikan 2, kita membuat materi tentang JavaScript, yaitu teori dasar-dasar JavaScript. Apa apa saja sih teori dasar-dasarnya? Pasti kan bertanya-tanya kan. Nah, JavaScript itu. Nah, sebelum kita masuk tentang teori-teori ya, kita harus tahu pembahasannya. Apa saja pembahasan tentang JavaScript. Nah, saya akan menjelaskan apa itu JavaScript. JavaScript adalah pembahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web, aplikasi, interaktif, dan dinamis. Nah, JavaScript merupakan salah satu teknologi inti dari web, dan populer di internet. JavaScript memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu menampilkan animasi, peta interaktif, menjaga umpan media sosial, membuat tool interaktif, membuat struktur dan tampilan secara dinamis, mengolah web, variabel, dan objek untuk kebutuhan website. Nah, oke, kita lanjut. Itu sejarah singkat tentang JavaScript. JavaScript pada awalnya dikembangkan pada tahun 1995 oleh pemrograman yang bernama Brendan Eich. Pada saat itu, Eich bekerja untuk perusahaan Netscape Communication dan diberi tugas untuk membuat bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di browser dan di tempat-tempat web lainnya. Nah, awalnya bahasa pemrograman ini disebut Mocha, kemudian diubah nama menjadi Landscript, dan diakhirkan menjadi seperti JavaScript. Nama JavaScript sebenarnya adalah pilihan pasaran karena bahasa ini diluncurkan pada saat popularitas bahasa pemrograman Java sedang melambung. Nah, JavaScript awalnya digunakan untuk membuat efek-efek visual kecil maupun visual besar, halaman web, validasi formulir. Namun seiring berjalannya waktu, JavaScript telah dikembangkan menjadi bahasa pemrograman yang sangat-sangat kuat dan populer di zaman itu. Nah, oke, kita lanjut, yaitu apa sih perbedaan JavaScript dan Java? Nah, di sini kita bahas perbedaan JavaScript dan Java itulah, yaitu dari Java, bahasa pemrograman berbasis OOP, yaitu Object Oriented Pemrograman, yang digunakan untuk aplikasi desktop dan mobile. Nah, sedangkan JavaScript, bahasa pemrograman yang ringan yang berjalan di website browser untuk mengembangkan web. Nah, kesamaannya, keduanya berbasis sintak yang mirip tetapi sangat berbeda dalam tujuan untuk pengembangan. Nah, penjelasannya, banyak orang mengira JavaScript dan Java itu adalah hal yang sama. Pada saat ini klarifikasi perbedaan antara keduanya adalah tersebut sangat berbeda, tapi kedua itu memiliki kemiripan, yaitu menggunakan sesama sintaknya. Oke, next kita lanjut sintak dasar JavaScript, yaitu ada var, len cost, let, dan cost. Nah, tipe data itu ada string, number, boolean, array, dan objek. Nah, di sini kita bakal melihat gimana sih contoh-contoh penggunaan string, number, boolean, array, dan objek itu. Nah, di sini sudah ada dua foto, yaitu let me join x30 console log itu. Nah, di sampingnya juga ada menggunakan var, menggunakan let, const di situ. Oke, next kita akan membahas apa sih itu variabel, disclaimer, and async. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data, sedangkan declare dan async adalah pernyataan yang digunakan untuk mendeklarasikan dan menetapkan nilai pada variabel. Dalam pemrograman, deklarasi variabel penting untuk memastikan programan memiliki informasi cukup tentang variabel sebelum digunakan. Hal ini membantu untuk menyadari dan menghindari kesalahan seperti penggabungan variabel yang tidak didefinisikan. Nah, untuk contoh penggunaan variabel itu ada di slide sampingnya, yaitu seperti number name, let a, const country, dan masih banyak lainnya di situ. Oke, next kita akan membahas apa itu DOM. DOM dalam artian dokumen objek model. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu DOM. Pasti kalian bertanya-tanya. DOM itu adalah antarmuka pemrograman yang memungkinkan JavaScript untuk berinteraksi dan memanipulasi struktur HTML. OM mempertahankan struktur HTML untuk XML seperti struktur pohon, di mana setiap simbol adalah objek yang mewakili bagian dari dokumen. Dan memiliki beberapa fungsi, di antara memungkinkan pengembangan web untuk mengubah struktur, gaya, atau konten dokumen. Nah, memungkinkan script seperti Java untuk berinteraksi dengan dan manipulasi elemen-elemen dalam dokumen.
memungkinkan pengembangan web untuk menemani event handling, yaitu seperti halaman website ketika menggunakan melakukan sesuatu, yaitu kita akan mencantumkan dokumen get element by ID. Nah, di situ ada demo dan inter HTML dan sama dengan kutip 2 hello world tutup kutip 2 dan titik koma. Oke, next kita akan membahas apa itu event handling. Event handling adalah kemampuan untuk merespon aksi pengguna seperti klik, input, dan kontrol. Nah, oh iya, satu lagi ada juga. Di sini juga ada penambahan yaitu scroll. Event handling adalah event handling dalam JavaScript adalah fungsi yang dijalankan saat peristiwa tertentu terjadi. Event handling menentukan tindakan yang dilakukan setelah peristiwa tersebut terjadi. Nah, cara memasukkan event handling itu seperti apa sih? Nah, di bawah juga ada terterakan gambar gimana penggunaan untuk event handling tersebut. Nah, di sini kita akan memasukkan dokumen get element bid dan buka buka kurung dan kutip 2 btn. Nah, oke, next kita akan membahas apa sih kelebihan JavaScript itu. Nah, pasti kalian pengen tahu dong kelebihan JavaScript itu apa aja. Yaitu satu, mudah dipelajari. JavaScript memiliki sintak yang mudah dipahami dan ramah pemula. Sumber belajar, tutorial, kursus, dan forum untuk mempelajari JavaScript juga sangat mudah. Multipurpose JavaScript dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Android, dan iOS. Fleksibel. JavaScript dapat digunakan di sisi client maupun server. Nah, selanjutnya resource memori ringan. JavaScript membutuhkan resource memori yang relatif ringan dan sangat kecil. Keamanan tingkat tinggi. Kerangka kerja JavaScript seperti REST dan Angular dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang bawaan. Membangun aplikasi mobile. JavaScript dapat dimasukkan dalam mobile API untuk menggunakan dan membuat aplikasi mobile di Android maupun iOS. Membangun website interaktif. JavaScript dapat digunakan untuk membuat website dan interaktif dan dinamis. Oke, next. Apa saja sih kekurangan-kekurangan JavaScript? Nah, tadi kita sudah membahas tentang kelebihan JavaScript. Sekarang tentang kekurangan JavaScript. Nah, yang pertama ada membuat aplikasi besar bisa jadi sulit meskipun TypeScript bisa membantu. 2. Konfigurasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk proyek besar bisa rumit. 3. Kode JavaScript bisa dilihat oleh siapapun sehingga akan kurang aman. 4. Perform DOM dalam kurung dokumen objek model. JavaScript bisa lambat dan pengaruh rendering website. Nah, yang kelima, jika terjadi error di JavaScript, bisa menghentikan seluruh website. 6. JavaScript diinteraksikan berbeda oleh browser yang berbeda sehingga membuat pengujian lintas browser lebih kompleks. 7. Proses debugging JavaScript lebih sulit dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Oke, kesimpulannya dari materi-materi telah kita lalui tadi, kesimpulan dengan JavaScript, Anda dapat membuat konten website yang bergerak dan merubah secara otomatis pengembangan aplikasi mobile, menciptakan game, menciptakan web, menciptakan game yang berbasis web, dan menjalankan web server. Kelebihannya seperti mudah dipelajari, fleksibel, interaktif, dan responsif. Oke, sekian dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.